tanah laut dan juga Kalimantan Selatan khususnya Indonesia belum terbebas dari COVID-19. Jadi kami harapkan jangan, memang kata jenuh itu tidak ada, karena ini penyakit terus menular, dan penambahan satu rumah sakit kemarin saya lihat laporan satu hari ada penambahan 40 langsung positif. Tadi kita melakukan rakor bersama Pak Gubernur dan forum pimpinan daerah provinsi menyatakan tentang berkenaan dengan impres, apakah instruksi Menteri Dalam Negeri yang baru bahwa Kalimantan Selatan termasuk yang prioritas untuk PPKM Mikro. Jadi memang dengan eskalasi penambahan positif atau yang konfirmasi positif dari COVID ini, kita mempunyai skala prioritas untuk peningkatan PPKM Mikro kita. Jadi memang kita sudah melaksanakan sebelumnya, sebelum ada instruksi ini, tetapi dengan ada instruksi ini kita akan harus pertajam lagi besaran atau luasan atau penambahan wilayah PPKM Mikro. Yang kemarin kita masih mengasumsikan sekitar 55 desa atau posko desa untuk PPKM Mikro, tapi dengan tadi instruksi tadi, jadi hampir seluruh desa nanti akan dipertajam untuk semuanya ada posko PPKM Mikro, karena Kalsel termasuk 5 besar PPKM Mikro dari keputusan nasional. Nantinya setelah PPKM Mikro di posko itu, nanti kita akan pertajam lagi adanya pemetaan tingkat RW dan RT. Jadi apabila ada ditemukan beberapa rumah yang positif, mungkin ada perlakuan-perlakuan untuk pembatasan tersebut. Jadi memang bukan hanya di posko desa, tetapi nanti kita akan breakdown lagi ke bawah untuk ke tingkat RT dan RW. Ini memang cukup signifikan ada penambahan kita, dan tadi saya lihat memang ada sekitar 100-200 lebih yang kita konfirmasi positif, baik itu yang dirawat di Mandiri maupun di Puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, ini menandakan bahwa akselerasi penambahan ini dari Januari sampai Maret ini terhalang cukup luar biasa. Nah, sehingga nanti setelah ada posko PPKM Mikro ini bertambah, tentu ada kegiatan masyarakat yang akan kita batasi sesuai dengan zona-zona wilayah masing-masing RT RW. Misalnya zona RT RW nanti ada orange, ada hijau, ada merah, itu juga akan disesuaikan dengan perlakuan kita terhadap mereka, baik itu fasilitas umum, tempat ibadah maupun kegiatan masyarakat lainnya. Namun kegiatan bersifat yang khususnya esensi untuk kebutuhan ekonomi segala tetap berjalan seperti biasa. Ya tentunya kedisiplinan terhadap 5M kita skala prioritasnya sudah berbagai akar permasalahannya. Jadi untuk kedisiplinan kita, bagaimana prokes tersebut agar benar-benar kembali diingatkan, kembali diterapkan, kembali dilaksanakan, itu harus kita kembali ingatkan. Makanya sekarang kita akan bentuk posko per desa. Posko per desa nanti akan updating datanya per RW. Jadi dengan kegiatan masyarakat kita tidak batasi secara keseluruhan, tetapi berdasarkan nanti zona-zona yang dibentuk di RW dan RT tersebut. Kita nanti akan melaksanakan kegiatan seperti biasa, reja untuk semuanya tetap dilaksanakan, tetapi dengan adanya kepanjangan tangan gugus tugas di kabupaten ke desa tersebut berupa PPKM Mikro, diharapkan nanti juga dibentuk tim-tim desa tersebut yang sudah ada juknisnya. Sebetulnya masing-masing desa ketika dibentuk posko sudah ada juknisnya, harusnya mereka melaksanakan. Misalnya besok sudah ada evaluasi keseluruhan, camat kita akan panggil dan Forkopimda hadir bersemua, dan sesuai jajaran kita dari gugus tugas ini akan bicarakan lagi, karena ada di juknis atau di petunjuk bagaimana pelaksanaan PPKM Mikro tidak dilaksanakan secara maksimal. Selama ini sudah ada 55 desa yang sudah kita adakan PPKM Mikro, cuman hasil kita diskusi tadi saya lihat itu masih belum berjalan secara maksimal. Nah, besok kita akan rakor bersama camat beserta seluruh aparat kita di gugus tugas sehingga mengevaluasi dan tetap berjalan secara insidental, secara situasional, bahwa memang ada razia. Tetapi razia hanya bersifat bagaimana penegakan secara sporadis, tapi sistematisnya bagaimana PPKM Mikro, posko-posko desa itu bisa melaksanakan juknis petunjuk bagaimana pelaksanaan PPKM Mikro tersebut. Kalau itu dilaksanakan, soalnya kita bisa menjangkau ke desa-desa terkecil, desa sampai camat, desa, RT itu sudah akan saling menjangkau. Jadi bagaimanapun razia semaksimal mungkin, kalau masih seluas wilayah tidak kita bikin secara sistematis dengan terkendali seperti itu, ya susah juga kita. Soalnya dengan PPKM Mikro ini besok kita evaluasi semuanya. Kita sekarang secara yang jelas secara nasional kita memang sudah ditetapkan sebagai zona besar itu. Memang ya kita menunggu penentuan mungkin dari pusat, tetapi kita sebenarnya memang setelah nanti ketika sudah
bagaimana tingkat penyebarannya bisa kita kendalikan, itu insya Allah akan kita bisa putuskan nanti. Alhamdulillah Tanah Laut sudah diadministrasi dari gubernur bahwa kita tracing masuk yang tracing untuk yang bagaimana sampling untuk yang masyarakat yang terkena COVID kita masih terbanyak bagian terbanyak. Kan masyarakat sekarang Tanah Laut dan juga Kalimantan Selatan Nusa Indonesia belum terbebas dari COVID-19. Jadi kami harapkan jangan, memang kata jenuh itu tidak ada karena ini penyakit terus menular, dan penambahan satu rumah sakit kemarin saya lihat laporan satu hari ada penambahan 40 langsung positif. Itu masuk ke rumah sakit biasa berarti yang bergejala, dan tingkat kematian kita masih tinggi. Jadi ada dua hal yang sekarang ini masuk ke kenapa jadi kriteria kita, itu salah satunya kita tingkat kematian kita tinggi. Jadi itu jadi saya sampaikan ke masyarakat agar tetap waspada, tetap patuh, tetap disiplin karena COVID-19 ini belum berakhir di daerah kita. Dan diharapkan mudah-mudahan dengan kerjasamanya, dengan kedisiplinan kita bersama, insya Allah bisa menekan lagi kembali ke zona orange yang kayak gitu. Kurang 1.800 ya, dengan warna sebagaimana di layar yang resiko rendah, hanya kalau dan lainnya kuris.